Aduh, HMPH. lo bisa nyetir nggak sih? Kamu kan Siakianga. Kamu kalian mau apa? Pamanku Siayan kabur bawa uang grup Huo. Kabur bawa uang sumbangan amal kamu. Ayo ikut aku temui Tuan Huo. Pamanku yang utang apa hubungannya sama aku? Kamu satu-satunya orang keluarga Sia yang masih di kota ini. Nggak cari siapa lagi kalian berdua. Bawa Nona Sia masuk mobil. Jangan macam-macam ya. Ayo. Halo Dongchen, Xiao Sue baru pulang dari luar negeri. Kamu pulang lebih awal hari ini, kalian berdua kan teman sejak kecil. Lebih dekat aja. Jangan sembarangan jodohin deh, aku bilang. Aku cuma anggap Xiao Sue sebagai adik. Huo Dongchen, kamu masih anggap aku ini ibumu nggak sih? Kamu udah 30 tahun belum pernah pegang tangan cewek. Apa bener kayak kabar yang beredar? Orientasi seksualmu nggak normal. Kamu ngomong apa sih? Udah, aku masih ada urusan. Gak usah ngomong dulu. Gimana kabar cewek yang dicari itu? Kamu nggak apa-apakan. Tuan Huo ini udah lebih dari 10 tahun. Kamu bahkan nggak tahu nama lengkapnya, mau aku cari di mana? Aku nggak mau dengar penjelasanmu, harus cari cara cepat temukan orangnya. Lepasin aku. Apa yang terjadi di luar? Oh, Tuan Huo, keluarga Sia. Manajernya kabur, tapi kami nemuin keponakannya. Bawa masuk. Lepasin aku. Ayo. Lepasin aku. Apa kamu babi zaman sekarang masih aja pakai tanggung renteng? Dengar nggak, tanggung renteng itu ilegal. Dia tuh. Temen. Sadar dong. Nggak apa-apakan. Dia tuh. Siapa namamu? Siakianga. Akhirnya nemu kamu kali ini. Aku nggak bakal biarin kamu kabur lagi. Sekarang kan zaman hukum jadi. Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Barusan kamu bilangnya bukan begitu. Aku bilang apa tadi? Tadi kamu bilang utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Dengar, kamu adalah bagian dari keluarga Sia. Grup Sia berutang pada kami. Tentu saja kamu juga termasuk. Berapa utang paman saya pada kamu? Saya akan bekerja untuk membayarnya. Aduh, Wenrui, hitung untuknya. Dengan gajinya 1 miliar. Berapa lama harus membayar? Baik, Pak Huo. Pak Huo, saya hitung butuh 2000 tahun. Berarti saya harus bekerja sejak zaman Qin sampai sekarang. Hidup demi keluarga Huo, bekerja seperti sapi dan kuda. Hei, sekarang saya bisa kasih kamu kesempatan. Uang itu tidak perlu kamu bayar. Ada kesempatan bagus. Kesempatan apa? Ikuti perjanjian pernikahan selama 1 tahun di luar. Berperan sebagai istri saya di dalam. Kamu tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai istri. Setelah waktunya habis kita cerai. 1 miliar itu tidak perlu kamu bayar. Ini tidak baik. Bos, untuk 1 tahun ke depan. Mohon bimbingannya. Kamu harus cepat beradaptasi dengan identitas barumu. Suami. Hei. Data keluarga Huo. Huo Dongchen ulang tahun. 16 Februari. Suka makan, kenapa saya harus tahu? Kamu suka makan apa? Istri saya tentu harus tahu kesukaan saya. Oh,
Sejarah keluarga Huo 20 tahun yang lalu ini juga harus dihafal. Ibu saya sangat ketat akan menganggap kamu calon istri muda keluarga Huo dan akan menguji. Kalau ini tidak bisa kamu hafal, kamu akan dinyatakan tidak lulus. Oh, Bagaimana hafalannya? sudah hafal. Tentu ingatan saya bagus, hei. Mau ketemu keluarga kamu, apa yang harus saya siapkan? Benar-benar perlu bersiap, ayo pergi. Halo, bisakah kamu membantuku? Terima kasih. Kok bisa kamu? Apa yang kamu mau? Selama pernikahan kita berlangsung, tubuhmu hanya aku yang boleh melihat. Huo dan Xiao, jangan lupa perjanjian kita hanya menikah, tidak tidur bersama. Set ini bagus, kita ambil ini saja. Bibi Zizi. Aduh Bibi. Ini hadiah yang kubawa dari luar negeri untukmu, aduh. Terima kasih Xiao Sue. Beberapa tahun tidak bertemu semakin cantik. Itu kakak Han Sue dan kakakku. Sejoli yang serasi, benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Kamu benar kalau mereka bisa jadian. Aku bisa tertawa dalam tidur. Kamu lumayan, jangan ketahuan. Tenang saja, akting apapun. Aku yang paling jago, tunggu aku bawa kamu terbang. Aku tunggu. Nyonya Tuan Muda dan Nyonya Muda sudah pulang. Nyonya Muda Cepat panggil mereka masuk, aku mau lihat ya. Zizi, kakak Chen. Kapan menikah? Aduh, tidak mungkin. Kakakku tidak pernah menyentuh wanita, kali ini bawa pulang ini. Pasti hanya untuk menghadapi ibuku, tidak percaya. Kamu lihat saja. Zizi, bantu kakak. Aku dan kakakmu memang jodoh. Kita menikah, aku akan baik padamu. Baik kakak Han Sue, tenang saja. Aku pasti di pihakmu. Ibu ini istriku, Xia Qiange. Ibu. Huo Dongchen menikah itu hal besar. Kenapa tidak bilang ke keluarga, aku tanya kamu. Pernikahan mana, upacara pertunangan mana? Ibu, bukankah ibu selalu mendesakku untuk menikah? Kenapa aku menikah ibu malah tidak senang? Gadis, kamu benar-benar menikah dengan anakku. Oh ibu. Ini surat nikahku dan Dongchen. Kenapa kalian baru daftar hari ini? Ah iya, aku dan Dongchen. Sudah cukup lama bersama Dongchen. Tidak suka membicarakan hubungan kita ke orang lain, tapi hubungan antara aku dan Dongchen ini serius. Kamu ngomong apa? Kakak Chen cuma menuruti permintaan ibunya dan menikah dengan wanita sembarangan. Kakak Chen, aku selalu menyukaimu. Kenapa kamu tidak mau bersamaku? Xiao Sue, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Sudah kukatakan sejak lama. Aku tidak percaya.
Pasti wanita ini Xia Qiangge, dia menggunakan cara-cara tertentu. Kamu dulu bilang akan menikahiku. Dulu itu cuma main-main, sudah, jangan berlebihan. Aku masih ada urusan, kamu pergi dulu. Kakak Chen, kamu malah mengusirku. Pasti wanita ini yang mempengaruhimu, aku tidak pergi. Huo Dongchen, kamu ternyata punya wanita lain di luar. Apa? Sudah kuduga kamu tidak bisa dipercaya main-main di luar. Hari pertama kita menikah sudah ada wanita liar datang. Bagaimana nanti hidup ini tidak bisa dijalani? Bukan begitu istriku, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Kamu tidak boleh menyentuh kakak Chen, sudah Xiao Sue. Jangan bicara sembarangan di depan kakak iparmu. Kakak ipar. Bibi kamu dulu tidak bilang begitu. Sudah Xiao Sue, jangan bahas yang dulu. Karena Dongchen sudah dengan gadis ini. Oh, Xia Qiangge. Xia Qiangge, karena Dongchen sudah menikah dengan Xia Qiangge mulai sekarang. Dongchen tetap kakakmu. Baik. Karena kalian semua berpihak pada wanita ini, aku pergi. Aduh. Aduh, Qiangge, kemari. Ke sini. Ah, baik. Duduklah di sini sebentar. Aduh, maaf kamu melihat hal ini. Bibio pelayan di sisi Ibu Huo. Sudah 20 tahun di keluarga Huo, posisinya tinggi. Tidak boleh diremehkan. Terima kasih, Bibio. Nyonya muda terlalu sopan. Bibio, kakak ini. Kamu pertama kali datang ke rumah kami. Bagaimana kamu tahu ini, Bibio? Kamu benar-benar berbakat ya? Apa ini karena bakat? Atau kamu sudah menghafal semua data keluarga kami? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengenal Bibio? Aduh, tadi tanpa sengaja aku menyebutnya. Oh, begini sebelum datang. Dongchen memberitahuku. Di samping ibu adalah Bibio. Dia orang tua di keluarga Huo, suruh aku meninggalkan kesan baik. Ya, memang aku yang memberitahunya. Aku dan Qiangge punya hubungan yang sangat dekat. Ibu dulu kamu sangat ketat, jadi aku lebih banyak mengingatkannya. Agar tidak salah bicara. Caramu bicara ini membuatku. Apa aku semenakutkan itu? Oh, Ibu, aku datang terburu-buru. Aku membawakanmu sedikit hadiah kecil. Ini aku secara khusus meminta pembuat parfum terkenal dari luar negeri untuk merancang krim tangan khusus untukmu. Menurutku, ini paling cocok dengan karakter lembutmu. Haha, bagus sekali, terima kasih. Adik Zizi benar-benar punya segalanya. Aku sudah memikirkannya. Tidak tahu harus memberikan apa. Kebetulan Miu Miu meluncurkan kacamata hitam model baru. Maka aku membelinya untukmu. Aku sama sekali tidak butuh. Aku juga punya hadiah. Aku mendengar kalau Bibio akhir-akhir ini sering merasa nyeri di bahu. Aku sengaja meminta teman untuk membawa minyak pijat dari Thailand. Minyak pijat ini sangat efektif untuk meredakan nyeri. Kamu bisa menggunakannya dengan tenang. Terima kasih, Nyonya muda. Selain itu, aku juga sengaja membawa sedikit kue khas. Nanti kita bisa membaginya. Kamu berperilaku cukup baik. Pakaian ini tidak nyaman dipakai. Aku ingin mengikat ulang rok ini. Kamu keluar saja. Aku akan membantu. Tuan muda Huo. Antara kita ada perjanjian. Kamu tidak boleh memiliki pikiran aneh terhadapku. Apa itu suara? Aduh, jangan-jangan percakapan kita tadi didengar orang. Lalu bagaimana? Kamu bilang Xia Qiangge adalah orang palsu yang disewa kakakmu. Aku mendengarnya sendiri. Xia Qiangge ngobrol dengan kakakku tentang perjanjian dan jangan berpikir macam-macam, Xia Qiangge. Hubunganmu dengan kakakmu juga terlihat baik ya. Aduh, mana ada hubungan yang baik. Itu semua cuma akting saja, Bu. Coba pikir, antara kakakku dan Xia Qiangge itu, ada keintiman seperti pasangan kekasih nggak sih? Kalau nggak percaya, ayo kita lihat, yuk pergi lihat. Ada yang datang gimana?
Dongchen, aku tanya kamu. Bu, ibu cari Dongchen ada apa ya? Gak ada apa-apa. Itu gimana ya? Kalian lanjut aja lanjut, aku pergi dulu. Hari ini penampilanmu bagus. Biar nggak ketahuan ciuman pertamaku malah hilang buat kamu. Tapi kamu yang duluan yang aktif. Kamu, Kita kan suami istri yang sah. Ciuman doang. Bukan hal yang besar. Huo Dongchen, aku peringatkan kamu, kita punya perjanjian. Santai aja nggak bakal lupa. Sudah tidur aja yuk. Gimana tidurnya? Aku tidur di ruang baca. Urusan kita jangan bilang-bilang dulu ya. Kamu cukup urus ibu aja, oh iya. Sekarang kamu kerja di mana, mau nggak pindah ke perusahaan Huo? Nggak, perusahaan Huo syarat pendidikannya terlalu tinggi. Aku di Zhongchuang. Zhongchuang juga bagus. Kamu bisa masuk situ berarti kamu lumayan juga. Aku masih ada urusan, kamu tidur dulu aja. Wenrui, aku kasih waktu semalaman. Beliin aku Zhongchuang. Pak Huo bos, Zhongchuang minta harga gila-gilaan gimana? Aku nggak peduli, pokoknya besok sebelum kerja. Zhongchuang harus sudah. Nyonya muda jangan bergerak, aku yang bukakan pintunya. Nggak usah. Nyonya muda semoga lancar kerjanya. Kamu juga semoga lancar nyetirnya. Kalau tahu bakal seheboh ini, nggak usah minta diantar Huo Dongchen deh. Katanya ada yang hari ini naik mobil mewah. Ini udah dapet sugar daddy ya? Atau udah jemong orang? Mobil saudara ngantar aku sekalian. Bukannya pamanmu bangkrut ya? Katanya dia utang ke Huo Group 1 miliar. Masih ada saudara kaya, aduh. Orang ini emang rezekinya bagus. Entah punya paman kaya. Atau saudara kaya. Kenapa semua keberuntungan Xia Qiangge? Selalu jatuh ke kamu ya. Saudara kaya apa sih kayaknya? Kenal sugar daddy kali ya? Wajahnya aja udah kayak siluman. Pas Yang Zong datang kemarin, sampai gak bisa jalan. Aku peringatin kalian, biasanya aku malas urusin. Tapi jangan asal nyebar rumor. Wah, sok galak nih. Anak yatim piatu. Sok jagoan apa sih? Kamu ngomong apa sih? Ribut apa sih? Ini Wang Yu, karyawan baru kita. Panggil aja Xiao Wang, kita sekantor. Saling bantu ya. Qiangge, kamu jago bantuin dia ya. Oke. Halo mbak-mbak. Hai. Mbak, gelasmu. Makasih. Di mana-mana selalu godain orang. Gak ada lelaki yang dilepasin, iya sih. Benar-benar. Selain itu ada kabar baik lagi. Perusahaan kita baru aja diakuisisi Huo Group. Semuanya ke ruang rapat ketemu orang Huo Group. Zhongchuang kok tiba-tiba diakuisisi Huo Group? Jangan-jangan gak mungkin. Akuisisi perusahaan mana bisa cepet gitu?
Lily. Xia Qiange. Lama gak ketemu sekarang di Huo Group ya? Xia Qiange, kamu aja gak lulus kuliah. Bisa masuk Zhongchuang. Zhongchuang emang nerima siapa aja. Oh, orangnya jago sih. Pandai merayu ya Li Zong. Xia Qiange ini di perusahaan kita. Juara penjualan cuma gak tahu. Juara penjualan ini. Pakai sedikit trik licik. Yang dibuat bos Huo kami paling benci. Juara penjualan yang didapat dengan cara curang. Itu bukan keahlian Hibuz Hang. Kami di Huoxi tidak butuh karyawan seperti ini. Xia Qiange. Kamu siang ini langsung urus surat resign. Lily, maksud kamu apa? Cuma karena sekali ujian gak ngasih contekan kamu dendam sampai sekarang. Ngomong apa sih, aku perlu nyontek punya kamu. Malah kamu dulu bisa lolos. Dari pukulan itu untung banget. Jadi waktu itu kamu yang suruh orang ngejebak aku, ini sama aja kayak bullying di sekolah. Dasar keparat, berani ngomong sembarangan, aku hajar mulut kamu. Kalian pada ngapain? Asisten Wen. Nyonya muda. Siapa dia tadi manggil kamu nyonya muda? Ah, nggak, kamu salah dengar. Asisten Wen, orang ini ngomong gak sopan, menghina Huoxi kami. Lagian dia gak selesai kuliah. Cuma nganggur di Zhongchuang. Huoxi kami gak butuh karyawan kayak gini. Nona Xia, tadi kamu nggak kenapa-kenapa kan? Nggak, untung ada temen kantor yang ngalangin. Gimana sih, kenapa asisten Wen? Sama Xia Qiange baik banget. Oh, itu bagus banget. Di siang bolong udah mau berantem. Lily, kamu hebat juga ya. Asisten Wen, kamu salah paham. Menurutku yang ngerusak citra Huoxi kami itu kamu. Asisten Wen, dengerin penjelasanku. Nggak usah ngomong lagi, aku balik. Bakal lapor ke bos Huo. Asisten Wen, aku bakal dipecat. Dengar, hari ini kamu dikerjain, kalau ada masalah nanti bisa minta bantuan Wen Rui. Udah nggak apa-apa, makasih ya. Nggak apa-apa malam ini. Ingat buat yang lebih meyakinkan. Gimana menurutmu? Kita baru aja nikah dan tinggal bareng. Kalau nggak ada suara apa-apa, menurutmu mamaku bakal mikir apa? Kamu nggak bisa. Mau aku buktiin ke kamu? Ah, nggak usah. Aku ngerti, ayo kita mulai. Huo Dongchen, pelan-pelan. Kamu. Gak apa-apa sayang, santai aja. Huo Dongchen, kamu sakitin aku. Kamu jahat. Kamu ngapain jauh-jauh sih, takut apa? Aku gak bakal ganggu kamu kok, skillnya lumayan. Mending kamu tidur di ruang kerja aja. Beneran deh, mereka berisik banget. Pastinya nyonya muda malu. Pagi ini dia cuci spray sendiri ya? Kayaknya hubungan mereka beneran baik ya. Aku lega deh Sige ini. Dasar-dasarnya bagus, kita bisa pelan-pelan ngajarin dia. Sebelumnya aku khawatir Dongchen ada masalah. Kayaknya aku kebanyakan mikir deh. Kak Hansue. Kak Hansue, beneran kamu ya, kamu datang. Pelayan gak kasih tahu aku sama sekali, ya ampun. Zizi, Kak Sue baik sama kamu gak? Baik dong, Kak Sue paling baik sama aku. Kamu mau gak aku jadi kakak iparmu? Mau sih, tapi kakakku udah nikah sama cewek yang namanya Xia Qiange, gak apa-apa. Kak Sue punya cara Zizi. Kamu mau bantu Kak Sue kan? Oh. Zizi, besok si bakal datang. Nanti kakakmu bakal pulang makan.
Aku cari alasan buat datang kamu bantu aku beli ini dulu. Masukin ke gelas kakakmu. Enggak. Kak Hansue, kalau kakakku tahu, dia bakal marahin aku. Zizi, kamu mikir apa sih? Aku cuma lihat Kak Chen akhir-akhir ini kelihatan capek. Ini obat penambah tenaga Zizi. Kamu bantu Kak Sue sekali ini aja ya. Kak Chen gak bakal curiga sama kamu. Ini cuma buat nambahin stamina aja. Bukan obat macam-macam. Beneran? Dongchen, kamu akhirnya pulang cepat-cepat. Sapa tante kamu dong, udah lama gak ketemu. Dongchen, dengar-dengar kamu udah nikah. Hal segede ini gak kasih tahu aku duluan. Cewek mana sih lebih baik dari si Sue? Kamu kok dateng juga? Ya, aku yang suruh Kak Hansue dateng. Ada apa? Istri saya Xia Qiange sedang dalam perjalanan pulang dari kerja. Nanti lihat sendiri saja. Itu yang terbaik. Saya akan membuatkan minuman untuk semua. Baik, kamu pergi saja, mari. Mari kita mulai makan dulu. Semua ini saya buat sendiri, dulu saya tidak bisa masak. Sekarang sudah bisa. Kak, Mama. Mari kita bersulang. Huo Dongchen meminta saya untuk menemui bibinya. Sudah larut malam, dengar-dengar bibinya juga sulit dihadapi. Jangan marah nanti. Wenrui, kamu cepat sedikit. Baik, Nyonya muda. Apa yang terjadi dengan kemampuan minum saya? Tidak mungkin mabuk. Siapa? Kak Chen. Kamu mau apa? Kak Chen, saya tahu kamu tidak nyaman, tidak perlu menahan. Saya bisa membantu. Keluar. Huo Dongchen, kamu di sini? Mereka bilang kamu. Kalian. Kak Chen, buka pintu. Huo Dongchen, kamu ini bagaimana 2 hari lalu bilang tidak suka adik Sue itu. Kalau kamu berubah pikiran urusan mengusir dia, saya tidak bertanggung jawab. Sudah seharian kerja tidak bisa diam ya? Kerja memang melelahkan, tapi saya masih bisa bicara. Kenapa kamu kasar sekali? Huo Dongchen, kamu gila. Hampir gila, saya curiga saya diracuni. Kamu harus cari cara untuk membantu saya. Bagaimana saya bisa membantu? Saya bawa kamu cuci muka. Tunggu sebentar. Sekarang kamu sudah sadar? Ya, sadar sekali. Kamu memang banyak akal. Itu bukan salah saya tadi, kamu seperti kehilangan akal. Anjing tetangga saya lebih baik dari kamu. Tidur. Kamu di sana, saya di sini. Jangan melewati batas. Siapa yang peduli? Xia Qiange. Hei, bukankah ini adik Hansue? Apa yang terjadi pagi-pagi sudah marah-marah? Kamu tidak punya muka, kenapa semalam kamu tidur di kamar Kakak Chen? Saya tidak tidur di kamar Huo Dongchen. Saya harus tidur di mana, perlu lihat surat nikah kita. Terima kasih padamu. Semalam Huo Dongchen sangat bersemangat. Xia Qiange, kamu merebut orang yang dicintai. Kamu tidak takut mendapat balasan. Awalnya hanya ingin memuji, ternyata tidak berkata sepatah kata pun. Tampaknya memang dia yang memberikan obat. Huo Dongchen seharusnya juga sudah tahu.
Kamu lebih baik khawatir pada dirimu sendiri jika Huo Dongchen tahu kamu yang memberikan obat tidak akan enak. Pagi-pagi sudah ribut apa? Bibi. Kak Qiangge dia marah padaku. Kemarin saya hanya berbicara lebih banyak dengan kakak Chen. Mungkin karena saya dan kakak Chen adalah teman sejak kecil. Kak Qiangge dia tidak suka padaku. Kalau tahu begini saya tidak akan datang. Menantu untuk menjadi nyonya muda keluarga Huo harus punya toleransi yang besar. Adik Han Sue, saya hanya ingin bertanya, obat itu dibeli di mana kok malah bilang saya marah padamu? Obat apa, jangan fitnah saya. Bibi. Kak Qiangge dia cemburu pada saya sekarang malah bilang saya membeli obat. Dia ingin kakak Chen membenci saya. Obat apa Xiao Sue? Kamu beritahu Bibi biar Bibi memarahinya. Obat apa ini tidak bisa dikatakan. Mau lihat buktinya? Dia tidak mungkin punyakan. Bibi Kak Qiangge. Hanya bercanda, bukankah Bibi ingin pergi belanja? Saya temani Bibi, baiklah. Gadis Huo Zizi itu hari ini ketemu saya langsung lari sepertinya. Melakukan hal yang tidak baik, takut saya tidak tahu soal obat itu. Ada hubungannya dengan dia. Kamu sudah menebak siapa? Dia dan Jiang Hansue hubungannya paling baik ya. Oh ya, Jiang Hansue hari ini menyusahkanmu. Tidak apa-apa, dia hanya bodoh. Lili, kamu mau apa? Xia Qiangge, hubunganmu dengan asisten Wen sebenarnya apa? Saya dipecat dari perusahaan Huo, saya salah. Sebelumnya tidak seharusnya menantangmu, bisakah kamu memohon pada asisten Wen? Minta dia bantu ngomong baik-baik. Apa hubungan aku sama dia? Kamu bisa masuk Huo Group, pasti kemampuanmu bagus. Mending cari kerjaan lain aja. Xia Qiangge, kamu nggak boleh kejam banget. Kita kan teman sekelas, sekarang kamu udah sukses. Masa nggak ada rasa persahabatan sama sekali? Ini kan Xia Qiangge, kenapa ngerjain orang? Kelewatan udah sampai berlutut apa nggak bisa? Bicara baik-baik, kan kita teman sekelas. Kamu berdiri dulu. Aku nggak mau berdiri kecuali kamu setuju. Ayo berdiri dulu. Nona, kemarin kamu mau mukul Qiangge Jia. Aku yang nahan, sekarang mau ngapain lagi? Kamu bohong Xia Qiangge. Aku mohon tolong ingat kita udah kenal. Selama ini tolong bantu aku sekali lagi. Aku nggak akan melawan kamu lagi, aku sumpah. Pulang dulu aja, berlutut di sini nggak ada gunanya. Aku coba tanya-tanya. Panggil dia ke sini. Nona. Nona, Anda cari saya. Kok kayak familiar ya? Ini kan putri keluarga Jiang. Nona Jiang, apa hubungan kamu sama Xia Qiangge? Tahu banyak tentang dia? Nona Jiang kayaknya nggak suka sama Xia Qiangge. Xia Qiangge, kamu emang hebat. Sampai Nona Jiang aja kamu bisa musuhin. Ya udah, nggak bisa disalahin deh. Nona Jiang mau tahu apa? Aku kasih tahu semua. Halo. Nyonya Pak Huo nanya mau pulang makan malam nggak? Aku pulangnya agak malam, nggak usah siapin. Ngomong-ngomong Wen Rui. Soal Lili kemarin. Ya ampun. Ini Xia Qiangge kan, ayo lihat. Iya nggak sih? Iya nih. Sebentar, aku ada urusan. Dia kan? Qiangge Ji, lihat grup kantor. Ada apa? Waduh, mereka ngapain sih? Beberapa cowok bawa orang ke gang. Mau ngapain coba Xia Qiangge? Ternyata kamu begitu sengsara ya? Sudah tahu dari dulu, aku akan lebih peduli padamu. Jangan bicara lagi. Wang Yu, kami ini peduli pada rekan kerja. Kenapa kamu buru-buru? Kamu. Aku duluan ya. Kak Qiangge.
Orang-orang ini temukan mereka untukku. Baik Pak Huo. Tuan muda Nyonya muda sudah kembali. Video sudah aku lihat, aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak tahu siapa yang tidak punya otak bukti bullying di sekolah. Langsung disebarkan. Kamu mau bagaimana? Tentu saja cari orang-orang itu, jelaskan. Hari itu tidak terjadi apa-apa, aku lari. Kalau mereka tetap bilang ada yang terjadi, maka tunggu saja masuk penjara. Baik. Kalau kamu butuh pengacara, aku bisa membantumu menyelesaikannya, kamu punya kontak mereka. Hanya ada grup kelas tapi mungkin mereka tidak berani muncul. Itu. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, aku kenapa? Aku baik-baik saja. Kamu juga sering dibully. Masa sih aku kan terkenal? Sulit dihadapi. Baguslah. Kalau tidak terlihat sulit, semakin lemah. Mereka akan terus mengganggumu. Tapi video ini kenapa tiba-tiba muncul? Siapa sebenarnya yang mengatur di belakang? Sudah selesai selain perusahaan Zhongchuang. Grup-grup lain sudah disebarkan. Kerja bagus. Kak Li, kamu bilang polisi. Apakah akan menyusahkan kita? Hari itu Siakian gelari. Tidak melakukan APA. Apa lari kalian waktu itu bilang padaku? Sudah selesai semuanya. Aku harus bilang begitu padamu. Kalau tidak aku tidak bisa terima uangnya. Baiklah, ternyata kalian menipuku. Bodoh, Siakiange yang kecil saja tidak bisa diselesaikan. Uang yang kuberikan padamu sia-sia. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Kamu merekamnya bagus. Ternyata kalian satu tim. Barang sepenting ini, kamu berani keluarkan. Kamu cuma ingin, jika nanti ada pertanggungjawaban. Yang dicari adalah aku, bukan kamu. Aku tidak buru-buru memutuskan hubungan denganmu, bodoh sekali. Kamu, Lili, aku tahu kamu tidak akan tanpa alasan datang lagi menggangguku, pasti ada yang menyuruh di belakang. Sekarang aku tanya terakhir kali, siapa di belakangmu? aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan apa di belakang. Kalau begitu aku akan cari pengacara dan melaporkanmu. Kamu pikir bisa apa padaku? Aku beritahu kamu. Orang di belakangku, kamu tidak berani lawan. Bukankah kamu selalu ingin tahu hubunganku dengan Pak Huo? Aku adalah istrinya. Pak Huo masih perlu bantuan. Tidak perlu. Dia sudah menanganinya dengan baik. Aku adalah istrinya. Apa? Itu adalah perbuatan Jiang Hansue. Dia semakin tidak terkendali. Membuatmu mengalami masalah seperti ini. Ketika menandatangani perjanjian pernikahan ini, aku sudah tahu akan ada banyak masalah kecil karena memilih menjadi istrimu, maka masalah kecil ini. Tentu saja aku tidak takut, tapi Jiang Hansue kali ini benar-benar membuatku marah. Aku ingin memberinya pelajaran. Kamu setuju tidak? Kamu sudah bilang istriku masih tidak setuju. Baiklah, kamu harus membantuku. Ya. Sisi, hari itu kakakmu diracuni. Sisi, kami sudah tahu semuanya. Kamu meracuni kakakmu, tapi Kalian sudah tahu. kamu juga terpengaruh oleh Jiang Hansue. Kakakmu tidak menyalahkanmu. Kakak Hansue sudah bilang. Kakakmulah yang menemukan Jiang Hansue dan sudah minta maaf pada kakakmu. Zizi, bukan aku yang bilang. Bagaimana bisa kamu melakukan hal ini? Aku dan kakakmu adalah pasangan suami istri yang sah, meskipun sekarang belum diungkapkan, nanti semua orang juga akan tahu. Kamu malah membantu Jiang Hansue meracuni kakakmu, ingin membuat kakakmu selingkuh. Bukan kakak Hansue bilang.
Obat itu hanya untuk menyehatkan tubuh kakak saya. Ah, bukan obat seperti itu. Kamu masih terlalu polos kekuatan obat itu. Kamu tahu tidak kakakmu waktu itu hampir saja meledak. Apa kok bisa begitu? Kakak Hansue menipuku Zhizhi. Apa yang kamu katakan ini semua benar. Mama aku tidak sengaja itu. Kakak Hansue yang menipuku. Tidak menyangka seorang gadis terhormat bisa melakukan cara yang begitu hina. Sungguh tidak tahu malu. Xiao Sue bisa berubah seperti ini. Mama, masalah ini tidak baik disebar. Aku tidak mencari masalah adik Jiang Hansue dan lagi. Huo Dongchen tetap setia padaku, sangat setia. Aku sudah tidak punya yang lain untuk diminta. Anak baik, kamu menderita Dongchen. Kamu tidak melakukan hal yang merugikan Qian Gekan. Mana berani nanti dia menangis di depanmu lagi. Artinya Qian Ge mengaturmu dengan baik. Qian Ge adalah nyonya muda keluarga Huo, tidak boleh orang luar mengganggunya. Xiaoro ini akhir-akhir ini sangat populer. Main di drama yang meledak, sedang jadi selebriti panas. Terakhir dia dan Pak Huo beredar kabar angin. Beneran nggak? Banyak artis punya sugar daddy mungkin. Beneran kalau dia menikah dengan keluarga kaya, kan bisa jadi burung phoenix di atas dahan. Kalau bisa jadi nyonya Huo. Kalau aku bisa gimana ya? Beberapa hari lalu Huo Dongchen bilang ada artis wanita yang menariknya untuk gosip, minta Wenrui perhatikan jadwal. Jangan bocorkan artis wanita. Ini Xiaoro kan. Malam ini ada pesta minum, perlu hadir. Qian Ge, kamu pergi. Bawa asisten. Oke kalian. Siapa yang mau ikut dengan aku? Kakak Qiangu, aku temani kamu ya. Oke. Xiaoro ternyata datang, tuan rumah undang. Bilang jadwalnya terlalu padat, tidak bisa datang. Lihat dia datang dengan siapa. Pak Huo ternyata datang. Kayaknya kabar angin ini pasti beneran. Xiaoro nanti mungkin jadi nyonya muda keluarga Huo. Semua merangkul sedikit. Pak Huo, dasimu miring, bantu rapikan. Tidak perlu. Kenapa pakaiannya seperti ini? Aku mau ke sana. Mereka terlihat seperti sedang bertengkar, pasangan yang bertengkar. Ini sangat normal. Seberapa heboh Xiaoro ini membuat gosip, sampai-sampai orang lain mengira mereka adalah pasangan. Huo Dongchen terlihat tidak ingin bekerja sama, mau bantu? Miss Xiaoro, katanya kamu akrab dengan Pak Huo. Sudah lama kenal, drama pertama yang aku mainkan dibiayai oleh Pak Huo, meskipun aku hanya memainkan peran kecil tapi sempat bicara dengan Pak Huo. Oh, begitu. Kalau begitu Miss Xiaoro, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang kesukaan Pak Huo? Kami di sini ingin bekerja sama dengan Huo Group tapi tidak tahu dari mana memulainya. Ini. Dulu makan dengan Pak Huo, dia suka apa ya, udang tumis minyak? Atau udang rebus? Udang rebus. Pak Huo suka makanan yang ringan. Aku teringat. Sepertinya Pak Huo alergi udang. Kemarin makan dengan Pak Huo. Sepertinya Pak Huo memang tidak makan udang. Mungkin aku salah ingat. Kalau begitu, Pak Huo biasanya membawa pena yang mana, hitam atau biru? Pak Huo biasanya tidak bawa pena, asisten yang bawa. Benarkah? Aku ingat. Sepertinya Pak Huo selalu membawa pena hitam. Aku bisa bersaksi Pak Huo biasanya pakai pena ini untuk tanda tangan. Aku bilang ada yang aneh, kamu sengaja membongkar rahasiaku. Dan kamu tahu betul kebiasaan dan kesukaan Pak Huo. Kamu ngapain sih? Bicara soal ngapain, aku pikir Miss Xiaoro jauh lebih tahu dariku. Aku ingin mengingatkan Miss Xiaoro, satu hal tidak mudah untuk menjadi terkenal di dunia hiburan. Ingat, jangan mengambil jalan yang salah. Mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu, akhirnya sia-sia. Mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Kamu bicara tentang dirimu?
Ini Huo Dongchen sekarang dia malas berurusan. Tapi kalau dia serius dia bisa langsung membuatmu hilang dari peredaran bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Ah, kamu. Kamu berani memperlakukan saya seperti ini, kamu pasti mati. Berani bertaruh keluar dari ruang pamer ini. Media hanya akan menyebarkan video kamu disiram anggur di mana-mana. Artikel tentang kamu memalukan akan diteruskan oleh semua platform. Dan semua tentang saya akan hilang. Saya akan selamat tanpa cedera. Kamu sebenarnya siapa? Kakak Qiange saya akan membersihkan untukmu. Saya yang akan melakukannya. Bukannya cukup hebat mengapa baru sebentar tidak bertemu? Sudah berubah menjadi kucing belang. Mengapa Direktur Huo begitu dekat dengannya? Apakah mereka berdua benar-benar ada sesuatu? Tidak mungkin. Saya sendiri yang akan membersihkan. Ada beberapa hal yang tidak saya tanyakan karena merasa tidak akan bisa membuat gelombang. Saya tidak ingin menghabiskan energi. Tapi istri saya Huo Dongchen bukanlah siapa-siapa yang bisa diintimidasi. Apa Direktur Huo ternyata sudah menikah? Xiaoro mencoba mengikat Direktur Huo untuk membuat gosip tapi ketahuan oleh istri sah. Cepat pikirkan judul gambar dan teks sudah diedit. Kita harus segera mengirimkannya. Nyonya. Saya tidak sengaja. Kamu pergi saja. Baju sudah kotor. Ai saya. Tidak menyangka tubuhmu lumayan bagus. Apa yang kamu katakan teman saya masih melihatmu di sana. Kakak Qiange Direktur Huo. Baru saja terima kasih atas pembelaanmu untuk Qiange. Benar kan Xiao Wang adalah orang baru di departemen kami. Orangnya sangat pintar belajar apa saja cepat, karakternya juga baik. Kakak Qiange Direktur Huo, tidak ada apa-apa. Tidak mengganggu kalian dulu saya pergi. Baik, hati-hati di jalan. Sekarang di mana-mana ada berita pernikahan rahasiamu. Tidak mau mengurusnya, biarkan media itu diam sedikit dengan kemampuanmu. Mudah dilakukan kan? Mengapa harus mengurusnya terang-terangan saja? Tidak akan ada pengaruh untukmu. Xia Qiange, kamu tidak perlu selalu memikirkan saya. Saya manusia, saya juga akan merasa bersalah kamu karena saya mengalami berbagai kesulitan, saya masih harus sembunyi-sembunyi, membuatmu menderita. Saya tidak ingin seperti ini. Itu kamu kenapa dekat sekali dengan saya? Bukan kamu yang mendekat duluan. Mari kita pergi. Baik Tuan Huo. Nyonya Huo. Selamat pagi. Itu kalian tidak perlu seperti ini. Biarkan Nyonya Huo merasa seperti di rumah sendiri. Adalah tugas saya. Ini bukan seperti di rumah tapi seperti ke neraka. Sangat menakutkan. Silakan Nyonya Huo. Kak Qiange, ayo. Saya perlu memeriksa data tabel ini. Saya akan melakukannya, Kak Qiange. Saya akan melakukannya. Baik, saya akan merapikan ruang rapat. Hei Kak Qiange, saya akan melakukannya untuk Anda. Silakan duduk, apakah Anda ingin minum kopi? Saya akan mengambilnya untuk Anda. Tidak perlu, terima kasih. Baik. Kak Qiange, kenapa wajahmu terlihat sangat lelah? Jika lelah bekerja, istirahatlah sebentar, saya lihat di depan. Baru saja ada kedai kopi, mari kita duduk. Baik. Kak Qiange, Anda dan Tuan Huo ternyata suami istri, tapi tidak mengumumkannya. Terakhir kali saya membuat lelucon besar. Mengumumkan apa gunanya, lihat mereka.
Sekarang mereka sangat takut pada saya, atau mereka berusaha keras untuk menyenangkan saya. Saya tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi secara normal saja mereka tidak mengerti. Kak Qiangge, karena itu seperti ini pasti akan baik-baik saja di masa depan. Semoga saja. Hei, lihat ini bagus tidak? Huo Zizi, Kenapa kamu di sini? saya yang seharusnya bertanya jam segini. Kamu seharusnya di sekolah dan... Siapa ini? Hei, dia teman sekelasku. Teman sekelas, jangan bohong. Teman sekelas begitu dekat, katakan. Kapan kamu punya pacar kecil? Apa pacar? Jangan sembarangan menuduh. Xia Qiangge, jangan bilang saya belum bilang padamu. Berdua dengan pria liar ini minum kopi, kamu sudah tanya kakak saya. Saya jangan bicara sembarangan. Xiao Wang, mari kita pergi. Dia itu kakak iparmu. Aduh, bikin pusing aja. Dulu dia udah nggak suka sama aku, sekarang dia tahu kelemahanku. Pasti dia bakal bilang ke kakakku lagi. Nah, lihat kan apa yang aku bilang. Halo, Halo kak, jangan bilang dulu, dengerin aku dulu. Aku kasih tahu ya, aku baru aja lihat Xia Qiangge sama seorang pria asing berdua di kafe. Minum kopi terus. Di meja ada setangkai bunga. berdua aja. Benar-benar, katanya sih teman kantor. Tapi kelihatannya masih muda. Sekitar 5-6 tahun lebih tua dari aku udah kak. Aku udah bilang, sekarang marahin aku aja. Bagus, kalau udah tahu salah jangan bolos lagi ya. Sekarang kamu lagi. Masa-masa penting belajar, jangan main-main terus. Oh, Aku tutup dulu ya kalau ketahuan bolos lagi. Aku kasih tahu mama papa. Kak Xia Qiangge. Nggak bilang apa-apa ke kamu. Masih ada masalah apa lagi? Oh enggak, aku sumpah. Xia Qiangge ternyata nggak bilang ke dia tentang kita. Ya apa aku? Kasih tahu kakakku tentang dia. Dengar dari Zizi. Katanya lihat kamu lagi minum kopi sama teman kantor. Itu yang di pameran kemarin kan? Setelah pernikahan kita diumumin, teman-teman kantor pada takut sama aku. Cuma Xiao Wang, dia baik hati, sengaja datang buat menghibur aku. Kamu nggak kepikiran ganti lingkungan kerja? Kayak di Huo Group gitu. Nggak bisa di Zhongchuang aja udah bikin stres. Karyawan Huo Group pasti lebih peduli sama berita bos mereka. Nggak mungkin nggak kenal aku. Gampang, kamu jadi sekretaris aku aja. Sehari-hari ikut aku juga bisa bantuin Rui sedikit. Kamu ngomong apa sih? Aku rasa ini ide bagus. Ide kamu ini bener-bener jenius. Tidur aja, siapa tahu bangun nanti pikiran jadi lebih jernih. Mau mulai panggil Huo Dongchen sayang pelan-pelan. Kamu semakin sembarangan aja. Terus gimana dong? Yang penting orang lain percayakan. Huo Dongchen suamiku hebat sekali. Jangan teriak-teriak bising. Dulu maksa aku teriak-teriak takut orang nggak percaya. Sekarang teriak-teriak dibilang bising. Memang susah melayani tuan muda. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang Nyonya Huo, datang kerja. Hei Huo Dongchen, aku rasa ide jenismu kemarin sangat bisa dijalankan. Bagaimana kalau kembali jadi sekretarimu? Hei Nyonya Huo. Kak Qiangge. Nyonya, apakah Anda benar-benar akan pergi? Nyonya jangan lepakan kami, setelah pergi dari sini. Ya baiklah. Kak Qiangge. Kak Qiangge, aku bantu bawa kopermu lumayan berat. Terima kasih Xiao Wang. Wen Rui di Huo Group sibuk sekali. Kamu masih sempat menjemputku, terima kasih. Tidak apa-apa Nyonya muda, ini kopermu kan? Aku yang bawa. Kak Qiangge. Aku nggak tega melepasmu. Nggak perlu nggak tega, aku cuma resign bukan mati. Kamu bisa datang mencariku kapan saja. Kak Qiangge. Aku sebenarnya aku.
Xiao Wang, kita juga sudah jadi tulang punggung departemen. Dibimbing langsung 3 orang sekaligus keluar. Manajer pasti khawatir kamu nanti. Bantu meringankan beban manajer. Aku pergi dulu. Kamu di sini, aku kira cuma Wenrui sendiri. Takut apa ada yang gak boleh aku lihat? Kamu gila ya bicara sarkas, aku nggak ganggu kamu. Dua hari ini ikut Wenrui belajar aturan dulu. Wenrui akan mengajarimu apa yang harus dilakukan. Di mana saja di perusahaan secara teori kamu bisa menggantikan. Sebelum masuk ketuk pintu 3 kali. Secara teori, kalau bukan tempat secara teori, ada apa? Area istirahat pribadiku kamu gak boleh masuk. Kamu langsung ke rumahmu. Kemana aja kamu akhir-akhir ini jadi sekretaris? Aku nggak pernah lihat kamu. Aku sedang bekerja, Wenrui yang menugaskan. Aku cuma menyuruhmu ikut dia belajar alur kerja dasar. Pekerjaan ruang cetak bukan tanggung jawabmu. Aku tahu kamu, tapi aku memberinya sedikit masalah. Halo Xiao Wang, kamu datang. Untung ada kamu, kalau tidak kontrak Song Chuang benar-benar sulit ditemukan. Aku turun menjemputmu ya. Xiao Wang, kali ini berkat kamu, lain kali aku traktir makan. Kakak Qiange, kamu jangan sungkan sama aku. Aku pergi dulu ya. Kakak Qiange. Aku. Sebelumnya masih ada yang belum selesai bicara apa? Aku. Sebenarnya aku suka sama kamu. Xiao Wang, kamu. Suka yang seperti apa? Kakak Qiange, kamu sebelumnya ajak aku berunding kerja sama, ajari aku cara berkomunikasi dengan klien. Ingatkan aku berbagai detail kecil. Semuanya aku ingat di hati. Kamu selalu begitu teliti, begitu sabar. Setiap kali melihat kamu aku selalu sangat ingin melindungimu. Sangat suka sama kamu. Xiao Wang, aku sudah menikah, kamu tahu kan? Kedepannya perkataan seperti ini jangan diucapkan lagi ya. Mengerti, hanya saja ada beberapa kata yang tidak diucapkan. Selalu terpendam di hati, rasanya sesak. Berpikir, apakah masih ada secercah? Xiao Wang, kamu kedepannya gadis yang lebih baik. Hah, akhirnya aku menyelesaikan pekerjaan. Tidak terlihat kamu cukup memesona setiap hari bekerja. Bisa membuat rekan kerjamu jatuh cinta. Kamu menguping pembicaraan orang. Apa itu menguping? Si A terlalu fokus. Tidak melihat ada orang di belakang kan? Tanda tangan. Ini sikap kerjamu rekan kerjamu. Sebenarnya suka apa sama kamu pakai rok ketat, paling cuma seksi sedikit. Aku tidak melihat seberapa memesona kamu saat bekerja. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tanda tangan ini kamu mau tanda tangan ya? Tidak mau tanda tangan ya, sudah rugi bukan aku. Huo Dongchen, kamu ngapain? Pak Huo. Apa? Penanggung jawab perusahaan Wente sudah datang. Tahu. Pak Huo, senang sekali kerja sama ini bisa tercapai. Yakin kita bisa saling menguntungkan. Pasti. Kenapa wajahnya dingin lagi ya? Sifat Huo Dongchen sungguh aneh. Nyonya muda. Huo Dongchen mana? Huo Shao sudah pergi duluan, sisa urusan saya yang tangani. Nyonya muda, ada perlu apa? Nggak ada apa-apa, dia pulang awal. Ini nggak kayak kebiasaan workaholic dia. Dia kayaknya pergi ke bar sama Xie Shao. Dia ke bar buat apa, biasanya kan nggak suka. Oh, itu saya juga nggak tahu.
Nyonya muda hati-hati di jalan. Nggak nyangka kamu ajak aku minum buat hilangin kesel. Dulu kamu emang jago minum. Tapi biasanya juga jarang minum. Aku nemu dia. Apa sih Kianga? Itu tuh cewek yang kamu ingetin selama belasan tahun. Ya. Sekarang aku setiap saat pengen lihat dia. Lihat dia sama cowok lain. Aku langsung kesel banget dan lagi. Dia beberapa kali kenapa-kenapa di depan mataku. Oke, aku ngerti. Kalian suami istri lagi ribut ya. Ribut di kasur bikin akur di kasur, juga nggak ada yang gede-gede amat. Mesra-mesraan bentar kan beres. Kamu nggak ngerti masalahnya. Aku sama dia nikah kontrak cuma setahun. Udah tinggal beberapa bulan lagi. Dia mau cerai. Jangan-jangan ya kakak. Cewek emang nggak usah dipikirin kalau mau. Semua bisa ada. Nyonya muda tuan mabuk. Aduh, kok minum segitu banyak? Alhamdulillah nggak mabuk. Ayo pulang. Wangi parfum cewek tadi main cewek ya. Biasanya sok suci nggak deket-deket cewek. Tetep aja ngelakuin yang dia mau. Nggak, aku suruh mereka pulang semua. Lepasin aku, jijik lihat kamu. Tapi aku pengen lihat kamu. Kamu sekarang jadi jago ngomong ya. Dibandingin muka masam kamu biasanya. Kamu pusing ya? Aku ambilin obat mabuk ya. Kamu mau kemana? Aku akan ambilkan sup penghilang mabuk untukmu. Minum ini akan membuatmu merasa lebih baik. Huo Dongchen, supnya akan tumpah. Wah, kali ini cukup sengit ya. Nyonya muda menderita. Maafkan aku. Kamu mabuk tadi malam, menyalahkanmu juga tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kamu ambil cuti hari ini? Aku bukan terbuat dari kaca, tidak sampai segitunya. Kamu berbalik, aku mau ganti baju. Nenek, tadi malam mereka sangat sengit. Kamu dengar apa lagi? Mama, ada apa? Tertawa apa? Aduh, tahun lalu di rumah pamanmu. Ada tambahan cucu lagi. Kamu dan Kiangge sudah menikah lebih dari setengah tahun. Aku lihat belum ada tanda-tanda jadi. Aku sudah minta tolong orang untuk membawakanmu beberapa suplemen. Bibio, kamu pergi ya? Mama, aku tidak butuh ini. Kenapa kalian sudah punya? Belum, mama kami tidak terburu-buru. Terutama Huo Dongchen, dia sangat sibuk. Sibuk juga tidak boleh menunda. Hal ini kalian tidak boleh tidak memperhatikan. Tuan muda, nyonya muda ini pagi tadi nenek sendiri masak untuk kalian. Ayo coba rasakan masakanku. Mama, masakanmu sudah sering aku coba. Sudah berapa kali aku bilang jangan masak lagi. Itu masak, ini rebus obat. Bagaimana bisa sama, kenapa? Kalian tidak suka aku ya? Tidak. Barang seperti ini bisa diminum tanpa ekspresi. Kuat ya.
Baik Qiange. Kamu minum ini. Kenapa kamu rebut minum obat dengan Qiange? Bukan sama saja. Ah, Kamu terlalu jantan. ya? Kenapa kamu mimisan? Huo Dongchen, kamu baik-baik saja? Kamu mimisan. Kamu baik-baik saja. Bibio, ambilkan tisu, kamu sudah merasa lebih baik. Masih berdarah. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan lapor jadwal selanjutnya. Ya, Jam 9 ada rapat video bisa selesai. Jam 2 siang ada konferensi keuangan. Jam 4 harus inspeksi proyek baru di wilayah timur. Makan malam rencananya di hotel. Huo Dongchen, kamu mimisan lagi. saya bisa sendiri, kamu keluar dulu. Saya tidak ingin kehilangan Xia Qiange lagi, dia hanya menandatangani kontrak setahun dengan saya. Perjanjian pernikahan waktu habis, kita akan bercerai. Hitung-hitung waktu saya dan Huo Dongchen. Perjanjian pernikahan sebenarnya tidak lama lagi. Tidak tahu dia menjelaskan ke siapa. Dengar nada suaranya yang panik mungkin. Tidak bisa menunggu kebebasan kalau tidak. Nyonya. Sekarang pikir-pikir, walaupun saya jadi sekretaris Huo Dongchen, tidak akan lama juga. Tidak mungkin sampai bercerai. Saya masih jadi sekretarisnya. Rapat video jam 9, kamu tidak perlu ikut, kemarin kamu lelah. Pergi ke ruang istirahat, saya tidur sebentar. Kenapa tidak tidur sebentar, badan enak tidak? Lumayanlah, orang tua sebelumnya tidak mengizinkan. Saya ke sini area istirahat pribadi. Saya rasa kamu kurang cocok jadi sekretaris. Ternyata kamu sudah lama ingin mengusir saya ya juga. Lagi pula saya tidak bisa membantu apa-apa toh. Kamu selalu cari Wenrui, tidak cari saya. Hanya ingin kamu sedikit bekerja. Sebenarnya mengusir kamu ada alasannya. Alasannya apa? Kamu sedikit mengganggu pekerjaan saya. Saya mengganggu pekerjaan kamu di mana? Saya rajin kok, sudah deh. Lagi pula tidak ingin kerja lagi kalau nanti tidak terjun. Industri kamu ini industri lain. Seharusnya tidak kenal saya bisa kerja normal. Sebenarnya, kamu juga tidak perlu bekerja. Tidak bisa bukan. Maksud saya kamu tidak bisa menghidupi saya seumur hidup. Pekerjaan terakhir lancar tidak? Sungguh tidak mudah. Woda Xiao masih ingat di rumah saya ada orang seperti saya. Saya tentu ingat. Bagaimana kalau jangan main drama, langsung tidur saja? Sebenarnya sedang memikirkan apa? Saya harus bagaimana dengan kamu? Huo Dongchen, kamu sedang memikirkan apa? Sungguh tidak masuk akal, ini semua demi kebaikan kamu.
Hei kamu. Ada yang terjadi, Bu. Dimanja di sekolah. Pacaran sama anak laki-laki ketahuan guru. Lapor ke saya. Dia bisa lari kemana? Sekitar sini juga nggak ada tempat buat dia. Lihat tuh HP-nya nggak dibawa. Bu istirahat dulu ya, aku cari dia. Ayuk aku ikut aja. Kamu temani Bu aja, Zizi lagi marah nih. Kamu pergi, dia gampang emosi gini aja. Serahin ke aku yang ngomong sama dia. Ya udah kamu cepet balik ya. Ayo Bu minum dulu. Zizi jangan nangis. Bu cuma khawatir kamu masih kecil takut dibohongin orang. Kecil apanya, aku bisa bedain yang benar sama yang salah. Ibu sama kakakku selalu nganggap aku kecil. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bisa bedain yang benar sama yang salah. Kemarin juga dibohongin sama Jiang Hansue. Dia yang bohongin aku. Pacaran itu meskipun kakak Qiange nggak punya pengalaman tapi aku bisa ngebedain orang. Iya, kakakku memang baik. Untung deh buat kamu. Kalau gitu aku bantu seleksi, kalau kamu beneran suka anak itu aku bantu lihat gimana orangnya, tapi usia kalian sekarang masih harus fokus belajar. Bisa saling temani, saling memotivasi, tapi harus jaga jarak yang aman, oke? Dibilang sama nggak bilang aja. Udah deh. Kamu tinggal setahun lagi ujian, waktu ini bagus buat ngetes dia beneran suka sama kamu atau enggak. Kalau dia beneran suka cuma setahun. Jaga jarak dan nunggu aja, setelah itu kalian bisa jadian. Kalau dia cuma naksir sesaat, kamu juga bisa lihat sifat aslinya. Cari yang lebih baik lagi. Kayaknya kamu bener juga ya. Gimana kalau kita ajak dia ketemu? Kamu bantu seleksi ibu. Ibu lagi ketat ngawasin aku, jangan bilang-bilang. Nanti dia lagi. Bulan depan gimana, kamu ada waktu nggak? Bulan depan. Nggak di rumah Huo lagi. Kenapa kamu mau pergi? Ah, bukan maksudku. Mungkin akan sibuk, tapi kalau kamu panggil aku pasti datang. Sudah, ibumu dan kakakmu sangat peduli padamu. Ayo cepat pulang. Ya? Ibu lihat, aku baru bilang beberapa kata. Kamu langsung lari keluar, sudahlah. Lagi pula Qiange sudah bilang padamu. Aku tidak akan bilang lagi, tapi kamu tidak boleh sembarangan lagi, dengar tidak? Ya tahu? Jarak pernikahan berakhir. Hitungan mundur 19 hari. Huo Dongchen ulang tahun 16 Februari. Suka makan, kenapa aku harus tahu? Kamu suka makan apa? Istriku tentu harus tahu kesukaanku. Huo Dongchen ulang tahun. Huo Dongchen, kamu akhir-akhir ini ada yang diinginkan tidak? Ah, aku lihat dasi jam tangan. Lemari pakaianmu sudah penuh. Kamu sepertinya tidak butuh apa-apa. Ada beberapa hal meskipun diinginkan, tidak bisa dipertahankan. Bagaimana mungkin kamu masih ada yang diinginkan tapi tidak bisa didapat? Aku masih ada urusan duluan ya. Oh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Ada acara besar, apa cukup dengan kalian saja? Pakaianmu hari ini sangat cocok. Apa maksudmu sebelumnya tidak cocok? Bukan. Sudah, tidak usah bercanda, aku sudah beli hadiah ulang tahun. Nanti aku kasih kejutan. Selamat ulang tahun untuk Huo Dongchen, CEO besar. Ulang tahun ke-19. Selamat ulang tahun.
Tahun ini untung kamu sudah menikah dengan kakak ipar, kalau tidak kamu akan jadi pria lajang emas 30 tahun. Kakak ipar, bukannya kamu sudah siapkan hadiah untuk kakak? Kakak ipar kasih apa? Sekarang bisa dibuka tidak ya? Barang ini Huo Dongchen sudah punya. Kamu punya, kenapa tidak pernah pakai? Dulu karena terlalu sibuk, tapi yang kamu kasih ini model baru. Aku sangat suka. Dongchen tidak suka fotografi, sebelumnya ada beberapa. Temannya memberinya beberapa, dia tidak terlalu sering menggunakannya. Berbeda, aku benar-benar suka. Benar. Untuk apa aku bohong, aku ulang tahun. Apakah aku harus membuatmu senang? Kamu suka saja. Baiklah kakak, cepat nyalakan lilin. Nyalakan. Kamu akan berharap apa? Bukan katanya kalau diucapkan tidak akan terkabul. Itu kamu. Itu kamu berharap saja, jangan sampai aku dengar. Sudah selesai berharap. Kamu belum menutup mata, belum menyatukan tangan. Benar, sudah selesai berharap. Oh, baiklah. Momen yang sangat bahagia ini Dongchen. Cepat ambil DV yang kakak ipar berikan untuk merekam video. Aku saja. Kamu dan kakak ipar cepat cium satu kali, ayo cium. Cium satu kali. Ayo, cium satu kali. Oh, 100 tahun kebahagiaan. Ayo tiup lilin. Oh, Terima kasih semuanya. Nyonya muda, tamu-tamu sudah diantar pergi. Tahu. Dia siang hari kerja juga, Kip, biarkan dia tidur sebentar. Ya benar, Nyonya muda. Huo Dongchen, kamu berharap apa? Apakah akan berhubungan denganku? Waktunya hampir habis. Menulis apa? Itu aku 2 hari ini. Sudah menyiapkan koper, besok lusa berangkat. Kenapa begitu cepat, bukan masih ada beberapa hari? Rumah paman sudah digadaikan, tapi rumah susah dicari. Pas ketemu langsung pindah saja toh. Tidak beda beberapa hari ini. Kalau begitu kita besok urus surat cerai. Aku besok ada urusan. Itu lusa. Tunggu kamu selesai pindah saja. Tidak beda beberapa hari ini. Ya. Apa baunya? Ini kenapa sih udah pikun ya? Mama kenapa? Cuma mau masak aja nih api. Kok susah banget ngontrolnya? Rumah kenapa ini kebakaran nggak? Mama udah berapa kali aku bilang jangan masak. Kok masih masak lagi? Aku? Sudah, Mama. Dongchen tuh selalu nggak serius sama perasaan. Dulu aku kira dia bakal sendirian terus. Untung ketemu kamu, lihat kamu. Cantik lagi, berbakti lagi. Urusan rumah tangga diatur. Rapi banget anak ini ketemu kamu. Emang rezeki dia ya, iya. Kak Kiangge orangnya baik. Nggak, Mama, Huo Dongchen baik. Baik? Cepetan pergi. Mama Zizi. Kalau jaga diri ya. Kak ipar kamu juga, nanti aku main ke rumahmu. Baik? Kiangge.
Gak pamitan sama mama sama Zizi. Gak. Mereka bakal sedih. Kamu jaga diri ya. Qiange, aku harap kamu bisa tetap di sampingku. Kok minum lagi? Ah, aku nggak mabuk. Anak ini kenapa sih sering banget mabuk? Apa ada masalah sama nyonya muda beberapa hari ini? Ngebersihin kamar bilang mau pergi jauh tapi aku lihat kamarnya. Udah kosong beneran. Cium dong. Sia Qiange kamu. Hei, Sia Qiange, kamu di mana? di rumah sewaan baru aku yang dulu kamu tanya alamatnya. Di situ aja, jangan kemana-mana, tunggu aku. Ah, hei. Aku ngapain lari? Pak Huo pelan-pelan. Oh, ternyata sekarang kamu tinggal di sini. Kenapa? Kamu ngapain? Sia Qiange, kamu tadi cium aku ya? Pada hari ulang tahunku, kamu menciumku. Apa salahnya aku menciummu? Apa kamu akan kehilangan daging karena dicium lagi pula, bukannya belum pernah mencium sebelumnya? Hingga kamu harus datang menanyai aku di malam hari. Kamu minum alkohol, kamu mabuk lagi. Aku tidak mabuk, aku punya toleransi alkohol yang baik. Aku juga tidak mabuk hari itu. Kamu. Sia Qiange. Apakah kamu menyukaiku? Kamu apa yang kamu katakan? Jika aku bilang aku menyukaimu, apakah kamu akan tetap tinggal? Apakah kamu akan menjadi istriku? Sia Qiange, beri aku jawaban. Bisakah? Jangan bercerai. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Aku pikir kamu tidak menyukaiku sebelumnya, ada perjanjian. Tidak boleh menyentuhmu sebelumnya. Sudah cukup merugikanmu. Bagaimana bisa memintamu untuk tidak pergi? Kalau aku tidak menyukaimu, kamu pasti sudah di bawah tempat tidur hari itu. Kamu pikir aku benar-benar Aku yang mudah terlambat ditindas? mengatakannya.